Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati dengan NIM 118704014. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara mengolah data XRD, yaitu metode with fit refinement, yang merupakan metode penghalusan data yang bertujuan untuk karakterisasi material kristal. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Maut. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Maut ini. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita memerlukan dua data. Yang pertama data XRD-nya dan yang kedua data chip. Nah, data chip ini atau data model ini diperoleh dari aplikasi QualX dan Match. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan analisis fasa dengan aplikasi QualX dan Match dan diperoleh data atau nomor entry dari data XRD ini, yaitu yang untuk QualX 9015636, sedangkan yang Match itu 9007572. Nah, ini diperoleh perbedaan ini karena nilai FOM yang dihasilkan dari QualX dan Match ini berbeda. Nah, untuk yang Match itu dihasilkan nilai yang cukup baik, yaitu mendekati 1, 0,920841, sedangkan untuk QualX ini diperoleh 0,70956. Nah, jadi pada video kali ini atau pada pengolahan data ini saya akan menggunakan ID COD yang dihasilkan dari aplikasi Match. Nah, kita copy dulu, kemudian kita masuk ke COD. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik search. Nah, di sini karena saya sudah mempunyai COD ID-nya, kita langsung saja masukkan. Dan buat teman-teman yang belum punya atau yang belum melakukan analisis sebelumnya, jadi bisa menggunakan bagian ini. Kita masukkan saja elemen apa aja yang ada dalam sampel kita. Misalkan dalam sampel yang saya punya yaitu CU, kemudian FE, dan S2. Nah, kemudian kita klik send. Nah, kalau menggunakan itu bakalan muncul yang COD file, COD ID yang banyak. Nah, sehingga saya akan menggunakan COD ID yang tadi saja. Nah, di sini hanya ada satu. Nah, sebelum kita mendownloadnya, kita samakan dulu parameternya. Nah, di sini parameter A-nya 5,2892, kemudian C-nya 10,4202, dan di sini 10,423. Kemudian volumenya 291,51, di sini 0,68. Oke, kita coba pakai yang ini. Kita download. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi Mautnya. Nah, di sini kita masukkan sampel atau file data XRD-nya dengan cara klik file, kemudian klik load data file. Nah, kita pilih datanya. Nah, di sini kita pilih datanya, kemudian open. Kemudian setelah itu kita masukkan data chipnya dengan klik fasa, kemudian klik load an object from a chip database,
kemudian kita masukkan yang sudah kita download tadi. Kemudian kita klik dan kita choose. Nah, setelah itu kita klik ininya, kemudian kita klik icon Compute Spectra. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini, dan ini antara data XRD dengan data chip tidak menyatu, sehingga kita memerlukan analisis yang selanjutnya, yaitu analisis pertama. Kita klik bagian icon tadi, kemudian kita pilih background and scale parameters, kemudian kita go. Nah, setelah itu ini terlihat ada perbedaan di mana grafik data chip dan data XRD-nya sudah menyatu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ininya, grafiknya, dan terlihat bahwa di sini antara data XRD dengan data chip belum sesuai. Nah, kemudian kita bisa scale untuk ke tampilan awal. Nah, kemudian kita akan melakukan refinement dengan mengklik gambar icon ini, launch parameter refinement, kita klik. Nah, kemudian kita ke dataset, kita klik, kemudian kita klik yang edit selected object. Nah, di sini kita ke bagian exclude region, kemudian ini ubah min in data unitnya 0, kemudian maksimalnya 18. Kita klik OK. Nah, kemudian masuk lagi ke yang tadi, exclude region, kemudian add term. Nah, di sini minimalnya 0 dan maksimalnya 18. Kemudian OK. Nah, selanjutnya kita lakukan penghalusan dengan mengklik launch parameter refinement. Nah, setelah itu kita analisis data chipnya, itu data color copyright. Kemudian kita ke bagian isotropic. Nah, di bagian yang pertama kita ubah menjadi 1 juta. Kemudian di bagian yang kedua kita ubah menjadi 0. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke datasheet, kemudian klik lagi edit the selected object, kemudian kita klik edit. Nah, kemudian di sini ada extra itu, kita pilih optionnya COK alpha, OK. Kemudian instrumen broadeningnya kita klik option. Nah, di sini asimetrinya yang awal ini 500. Nah, kemudian yang HWHM-nya yang pertamanya 0,05, yang kedua ini 0, kemudian yang ketiga juga 0. Nah, setelah itu Gaussianity-nya yang pertama itu 0,5 dan yang kedua itu 0. Nah, kemudian omega broadnya harus 0, kemudian chip broadnya 0 juga, broadnya 0, dan cosine broadnya 0. Nah, setelah semuanya 0, kita klik OK. Ini juga OK, ini OK. Nah, setelah itu kita klik Compute Spectra. Nah, di sini terlihat perbedaan di mana grafiknya lebih tinggi daripada yang tadi. Kita coba lihat dulu. Nah, namun di sini masih belum sesuai. Nah, kita analisis dulu ke bawah, yaitu ke data chipnya. Nah, di sini yang nomor 1 atau cell length A-nya itu kita klik refine, kemudian yang keduanya juga refine.
Nah, setelah itu klik yang icon ini, launch parameter refinement. Nah, setelah itu kita ke data XRD punya kita. Nah, di sini data file set. Nah, untuk bagian kita masuk ke diffraction instrument. Nah, di sini kita pilih instrumen disalignment. Nah, kemudian kita refine. Nah, kemudian kita klik icon launch parameter refinement. Nah, setelah itu kita ke data Cagliotti PV. Nah, di sini yang poin ketiga itu kita refine. Kemudian yang kelima refine juga. Kemudian kita klik icon launch parameter refinement. Nah, setelah itu masih di yang tadi, masih di yang Cagliotti PV. Nah, ke bagian yang 1 dan 2 kita refinement. Kemudian klik lagi icon yang tadi. Nah, kita lihat dulu grafiknya. Nah, di sini sudah sedikit berbeda, sudah agak sesuai, namun belum terlalu sempurna. Nah, kita ke analisis selanjutnya, yaitu atomic structure. Ini kita pilih yang CU. Nah, untuk faksi X, Y, Z-nya kita refinement. Kemudian klik icon launch parameter refinement lagi. Nah, selanjutnya untuk atom Fe sama, bagian X, Y, Z-nya kita refinement. Oke, kemudian kita klik lagi icon ini. Nah, selanjutnya S. Nah, sama untuk X, Y, Z-nya kita refinement. Kemudian klik icon yang tadi. Nah, di sini merupakan hasil refinement-nya, dan untuk aturan dari aplikasi mount ini, untuk sig-nya itu nggak boleh lebih dari 2%, kemudian RWP-nya nggak boleh lebih dari 20%, dan ini hasilnya 9,1496% dan sig-nya 0,98. Ini sudah memenuhi aplikasi mount. Nah, jadi kita copy saja. Nah, kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, kemudian datanya juga jangan lupa di copy.
kemudian kita lihat dulu ke resultnya. Nah, ini hasil resultnya. Kita copy saja dulu. Nah, setelah itu kita lakukan analisis yang kedua. Nah, caranya ke analyze, kemudian wizard. Nah, di sini kita pilih quantitative analyze. Kita klik, kemudian go. Nah, di sini terlihat perbedaannya dan cukup sesuai, namun masih belum sempurna. Nah, kemudian kita copy lagi. Untuk mengetahui perbedaannya. Ini analisis kuantitatif. Kita juga harus kopikan ini. Kemudian resultnya juga kita klik analyze, kemudian result. Ini kita copy lagi. Kemudian kita lakukan analisis yang ketiga, yaitu klik analyze, kemudian wizard. Nah, kemudian pilih crystal structure analyze. Kita klik, kemudian go. Nah, setelah itu kita lihat lagi grafiknya. Nah, ini cukup sesuai, dan kita lihat nilai RWP-nya. Nah, di sini RWP-nya kurang dari 20%, kemudian shift-nya juga kurang dari 2%. Sudah memenuhi aturan dari aplikasi mode ini. Oke, kita copy lagi. Dan jangan lupa datanya juga kita copy. Kemudian resultnya juga kita copy, klik analyze, kemudian result. Ini kita copy lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.